2 minggu tidak ada keramaian berlebih, betul tidak? Ya luar biasa, kita nih galau, gelisah. Waspada harus, apik harus, hati-hati harus, tapi panik juga nggak boleh. Yang wajib adalah ikhtiar, yang wajib adalah ikhtiar dalam menghadapi ancaman corona itu ada 4. Corona. Abi lepatnya Yos tadi? Corona. Ada abi nyebat naon? Corona. Yos Dabuki. Saudara-saudara, ada 4 ikhtiar, boleh dicatat sama neng-nengnya. Yang pertama, ikhtiar fisiologis. Yang kedua, ikhtiar psikologis. Yang ketiga, ikhtiar medis. Yang keempat, yang paling penting, ikhtiar teologi ideologis. Apa itu? Liar tuh aja, liar tuh. Wajar ada can diterangkan. Insya Allah ngartos tos diterangkan. Apa itu ikhtiar fisiologis? Segala usaha yang kau lakukan yang berkaitan dengan tindakan preventif pencegahan. Di antaranya mengendalikan kondisi sekitar kita sekaligus mengusahakan sistem imun yang bertambah. Saya baca sebuah jurnal yang ditulis oleh Dr. Maki Zamzami, salah satu dokter unggulan di Ikatan Dokter Rumah Sakit Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan, sedahsyat apapun virus COVID-19 itu tidak akan bisa menyerang tubuh yang sistem imunnya tinggi dengan kekebalan tubuh hebat. Nah, jadi ikhtiar kita adalah angkat, kendalikan lebih dahsyat, lebih bagus sistem imun. Ternyata gampang caranya. Caranya adalah tindakan preventif dengan dengan menghindari pola-pola jorok, selalu bersihkan tangan kita, karena tangan ini adalah anggota tubuh yang paling sagala cabak. Betul tidak? Kita salaman sama orang, kita megang duit, nah karena duit pada kinya, tinggal wajah-wajah rupiah ini ya. Apalagi yang suka megang duit, uang itu benda dunia paling kotor di dunia. Uang itu lamun bala-bala murah kanakan, ibu akan katakan selamat jalan, selamat tinggal, goodbye. Tapi kalau numuragna artos dipung kajian becek, betul tidak? Tapi artos matara disese, kajian bujil, acuk mah dikukut we, artos mah dikukut we, matak megang uang itu cukup kotor. Cuma masalahnya banyak menimbulkan kepanikan. Ada orang yang saking paniknya sampai terjadi keributan yang disebut dengan panic buying. Apa itu panic buying? Panic buying itu adalah ketika orang belanja berlebihan sampai tidak peduli dengan sekitarnya. Di Amerika saja, gara-gara masalah ini, ada ibu-ibu di supermarket perebut tisu toilet dan hand sanitizer. Hand sanitizer tuh kayak begini nih, saya kemana-mana bawa hand sanitizer. Jauh sebelum ramai-ramai masalah corona, tiap hari mesti saya bawa hand sanitizer. Kenapa? Karena ini bagian dari ikhtiar fisiologis. Termasuk meningkatkan sistem imun adalah mengkonsumsi hal-hal yang bagus untuk mengangkat kekebalan tubuh. Karena saya yakin mustahil Allah turunkan penyakit tanpa obat, mustahil. Karena Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak pernah zalim dan tidak akan zalim. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Adil, nggak mungkin zalim Allah. Ada obat, mesti ada, yaitu di rumah ibu jahe merah dibebek sama gula aren, efektif untuk meningkatkan daya tahan. Makan buah pisang, pisang itu murah, mudah didapat, tapi efektif mengangkat daya tahan tubuh bisa biar lebih kuat. Serius, ini luar biasa. Minum air putih, ini daya tahan tubuh. Dan biasakan kalau tidur harus wudhu dulu. Karena orang yang rajin wudhu mesti dia bersih. Karena corona ini palit dengan air. Orang jadi panik dengan tekau ningali batur bersih. Oh corona, jauh, corona, jauh. Apaan sih ribet amat? Santai we coy, padahal eta bersin lain corona, eta mah bersin teh corona. Jadi garing dina irung ngeplut, tuluy ngeleketek irung sorangan, tuluy bersin waci eta mah corona. Tapi karena panik, corona. Ya Allah ya Rahman Rahim. Waspada harus, tapi panik jangan. Yang kedua, ikhtiar psikologis kejiwaan. Jangan stres, jangan depresi. Karena orang kalau stres, kalau depresi, justru itu makin membuat tubuhnya lemah. Tahu nggak kenapa? Karena orang yang stres, depresi, ada yang disebut dengan psikosomatis. Maaf, saya menggunakan banyak istilah yang cukup asing, tapi jangan khawatir, tetap dijelaskan karena harus. Psikosomatis itu kondisi kejiwaan yang membuat tubuh lemah menjadi terserang penyakit. Kalau orang giginya bolong, ketika dia stres, dia akan sakit gigi. Coba ingat-ingat.
Orang yang punya gigi bolong, dia stres, dia depresi gara-gara hal lain, itu bisa ngilu-ngilu giginya. Macam orang sakit gigi. Orang yang punya masalah dengan lambung, ketika dia stres, dia depresi, asam lambung akan meningkat, dia bakalan mural, kembung, terasa sakit mah. Padahal sebenarnya masalahnya masalah lain. Orang yang punya asam urat, kolesterol disebut dengan ikhtiar medis. Kalau orang sudah terpapar ya disembuhkan, dikarantina. Lagi pula negara kita perhatian kok. Orang yang dikarantina gara-gara sudah terpapar, jangan terpapar, baru suspek atau tersangka, dia baru disangka, dia sudah dikarantina. Selama dikarantina dia dibiayai oleh negara, tidak perlu bayar biaya rumah sakit dan pengobatan. Dan selama dia meninggalkan rumah akan tetap ngebul dapurnya, tetap ada nafkah buat keluarga, negara akan memberi santunan kepada dia. Apa kurang apa lagi? Nah yang terakhir, ini yang paling penting, ikhtiar teologi ideologis. Apa itu ikhtiar teologi ideologis? Basic keyakinan. Keyakinan bahwa yang maha menyembuhkan adalah Allah. La syafi'a illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau wahai Allah. Wala syifa'a illa syifa'uka. Sehingga tidak ada obat selain obatmu. Syifa'an la yaghadiru ba'dahu saqama. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengobati, niscaya tidak lagi ada derita kecuali kesembuhan yang nyata. Amin atau amin? Amin. Di antara doa yang diajarkan adalah mangga sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Satu. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Dua. Tiga, a'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaqa. Empat, Allahumma asrif 'annal waba wahfaz wa sallim. Amin ya rabbal. Ini masalah keyakinan. Kalau Allah berkehendak sembuhkan, sembuhkan. Dan alhamdulillah kita dapat kabar. Saya baca ini karena saya harus riset, karena nggak mungkin saya bicara di atas panggung tanpa riset. Ya, harus fakta ya, nggak boleh hoax ya. Kita NU itu tempatnya fakta bukan hoax ya. Justru kita perang melawan hoax. Orang Cilok menyebut hoax. Ya, hoax itu cenderungan jelas. Ya. Saya baca jurnal medis tentang virus corona. Ternyata setelah banyak uji materi, uji klinis, obat yang dianggap efektif untuk mencegah secara preventif ternyata adalah getah dan sari buah kina yang ditemukan banyak di Papua dan Maluku. Ini bisa dicek, ini fakta. Dan semula sudah dijadikan selama 70 tahun obat anti malaria dengan nama kloroquine fosfat. Ini efektif untuk mencegah terpapar virus corona. Dan ini dijual di apotek, tapi mohon konsultasi dulu dengan dokter, jangan sembarangan. Ya ini kabar yang baik. Dan alhamdulillah rumah sakit darurat yang khusus dibangun untuk corona di Wuhan itu sudah banyak yang ditutup, menunjukkan banyak kaum medis yang sukses mensehatkan mereka yang kena. Jadi jangan khawatir, tetap berserah kepada Allah, jangan panik, kita tawakal, semua akan baik-baik saja. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baraya-baraya